Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, saya Tasya Nabila dan bersama saya ada Urmila Syaira, Syifa Orami dan Zulfami Fikri. Baik, kami akan mempresentasikan proyek akhir UTS mata kuliah NLP dengan judul proyek kami adalah analisis opini komentar TikTok. Dengan latar belakang proyek ini adalah TikTok yang sekarang sudah jadi salah satu platform media sosial terbesar di Indonesia dengan lebih dari 125 juta pengguna aktif. Setiap ada peristiwa viral, kolom komentar TikTok langsung dipenuhi ribuan opini dari masyarakat. Masalahnya, komentar sebanyak itu tidak mungkin dibaca satu persatu secara manual. Makanya kami membangun sistem otomatis yang bisa mengklasifikasikan komentar. Apakah isinya positif atau negatif? Menggunakan metode Naive-Bayes, dataset yang kami pakai diambil dari komentar TikTok tentang dua peristiwa viral, yaitu kecelakaan KRL dan kasus Deker Jogja. Oke, langsung kita mulai pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian dataset. Dataset yang kami gunakan berjumlah 300 komentar yang diambil secara manual dari kolom komentar TikTok. Kami mengambil dari dua topik yang sedang viral, yaitu pertama kecelakaan KRL yang melibatkan taksi listrik, dan kedua kasus penganiayaan bayi di Daycare Jogja. Cara mengambilnya, kami buka TikTok, cari video yang bahas kedua peristiwa ini, lalu copy satu persatu komentarnya ke dalam catatan HP. Setelah berkumpul setiap komentar, kami kasih label secara manual. Ada dua label, yang positif negatif. Contoh seperti komentar, "Kal emang paling best, gak salah pun tetap minta maaf." Kami labeli positif karena isinya memuji Kal, sedangkan komentar taksi listrik ini penuh problematik. Kami labeli negatif karena isinya mengkritik taksi. Dari 300 data, hasilnya 229 komentar negatif atau sekitar 76%, dan 71 komentar positif atau 24%. Dominasi negatif ini wajar karena topiknya memang peristiwa buruk, jadi wajar netizen lebih banyak mengkritik. Data ini kemudian dibagi otomatis oleh kode Python di 70% atau 210% data untuk melatih model, dan 300% atau 10 data untuk menguji model. Oke, sekarang kita masuk ke bagian metode yang kami gunakan. Sistem yang kami bangun mengikuti alur pipeline NLP, yaitu mulai dari data, pre-processing, post-tagging, NERD, fitur extraction, Naive-Bayes, sampai evaluasi. Pertama ada pre-processing. Pre-processing ini adalah tahap membersihkan teks komentar dari hal-hal yang tidak perlu. Huruf kapital diubah ke huruf kecil semua, tanda baca dihapus, angka dihapus, dan kata-kata umum seperti yang, dan, di, ke juga dihapus karena tidak mengandung makna sentimen. Contoh komentarnya yaitu yang salah bukan kai tapi taksi listrik. Setelah di pre-processing jadi salah bukan taksi listrik. Jadi kelihatannya lebih bersih dan lebih fokus ke kata yang penting. Kemudian yang kedua ada post-tagging. Post-tagging ini adalah proses pemberian label kelas kata pada setiap token. Misalnya kata salah diberi label JJ artinya adjektif atau kata sifat. Kata taksi diberi label NN artinya noun atau kata benda, yang mana ini membantu kita memahami struktur kalimat komentar. Dan kemudian yang ketiga ada NERD atau Name Entity Recognition. NERD ini adalah proses mengenali entitas penting dalam komentar. Kami menggunakan pendekatan role-based, artinya kami buat sendiri daftar kata yang dianggap sebagai entitas. Kami bagi jadi 3 kategori. Pertama, transportasi seperti KRL, KAI, kereta, taksi, dan masinis. Kedua, institusi seperti menteri, pemerintah, dan PPPA. Yang ketiga, topik seperti daycare, kecelakaan, sinyal, dan rel. Dari hasil running kode, NER berhasil menemukan identitas pada 158 data dari total 300 komentar. Artinya lebih dari separuh komentar mengandung entitas yang relevan.
Kemudian yang keempat ada fitur extraction menggunakan TF-IDF. TF-IDF ini tugasnya mengubah teks komentar menjadi angka yang bisa diproses model machine learning. Cara kerjanya, setiap kata diberi bobot, kata yang sering muncul di satu komentar tapi jarang di komentar lain dapat bobot tinggi karena dianggap penting dan khas. Kami menggunakan konfigurasi n-gram rank 1-2, artinya kami menangkap kata tunggal seperti taksi dan sabar sekaligus pasangan kata seperti taksi listrik dan sinyal error. Dari hasil kode, data latih 210 data atau 70%, data uji 90 data atau 30%, dan total fitur TF-IDF yang dihasilkan adalah 1.738 fitur. Kemudian yang kelima ada Naive Bayes. Naive Bayes ini adalah algoritma inti yang kami gunakan untuk klasifikasi. Cara kerjanya, model menghitung peluang sebuah komentar masuk ke kelas positif atau negatif berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya. Contohnya, kalau ada kata sabar atau minta maaf, peluang positifnya lebih tinggi. Kalau ada kata salah atau hukuman, peluang negatifnya lebih tinggi. Kelas dengan probabilitas setinggi itulah hasil prediksinya. Kami menggunakan multinomial Naive Bayes dengan parameter alpha 1,0 atau Laplace something, supaya model tidak error ketika ketemu kata baru yang belum pernah dilihat waktu latihan. Model dilatih menggunakan 210 data latih dan 1.738 fitur TF-IDF. Prosesnya sangat cepat, selesai dalam hitungan detik. Setelah dilatih, model langsung diuji menggunakan 90 data uji. Oke, sekarang kita lihat hasil pengujian model kami. Model Naive Bayes yang kami bangun mencapai akurasi sebesar 76,67%. Artinya dari 90 data uji, sekitar 69 komentar berhasil diklasifikasikan dengan benar. Kalau kita lihat detail per kelasnya, untuk kelas negatif, precision-nya 0,77, sedangkan rekalnya 0,99, dan F1 skornya 0,87. Model kami sangat baik mendeteksi komentar negatif, hampir tidak ada yang terlewat. Sedangkan kelas positif, precision-nya 0,50, rekalnya 0,05, dan F1 skornya 0,09. Nilainya sangat rendah. Kenapa bisa begitu? Karena data komentar positif kami hanya 71 dari 300 data, jauh lebih sedikit dibanding negatif yang 229. Jadi model lebih condong memprediksi semua komentar sebagai negatif. Ini yang disebut sebagai class imbalance. Nah, sekarang kita lihat conversion matrix-nya. Kotak kiri atas angka 68, artinya 68 komentar negatif berhasil diprediksi negatif dengan benar. Kotak kanan atas angka 1, artinya hanya satu komentar negatif yang salah diprediksi sebagai positif. Kotak kiri bawah angka 20, ini jadi masalah. Artinya 20 komentar positif malah diprediksi negatif oleh model. Dan kotak kanan bawah angka 1, artinya hanya satu komentar positif yang berhasil diprediksi dengan benar. Jadi, total prediksi benar adalah 68 ditambah 1, yaitu 69 dari 90 data uji. Kelemahan model ini disebabkan oleh class imbalance. Untuk pengembangan ke depannya, perlu ditambah data komentar positif agar model lebih seimbang. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir presentasi kami. Jadi kesimpulannya, kami berhasil membangun sistem analisis opini komentar TikTok menggunakan metode Naive Bayes dengan akurasi 86,67%. Dataset yang kami gunakan adalah 300 komentar TikTok yang dikumpulkan secara manual dari dua topik viral, yaitu kecelakaan KRL dan kasus daycare Jogja. Hasilnya, 76% komentar berlabel negatif dan 24% positif, yang mencerminkan kondisi nyata opini masyarakat Indonesia terhadap kedua peristiwa tersebut. Untuk kedepannya, kami menyarankan pengembangan sistem ini dengan menambah jumlah dataset, menyeimbangkan jumlah komentar positif dan negatif, serta menggunakan model yang lebih canggih seperti Indoboard agar bisa mendeteksi sarkasme dan kalimat ambigu dengan lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen atas bimbingannya, dan kepada teman-teman yang sudah menyimak.
Kami dari kelompok 10 mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La Habana, a